materi tentang pecahan. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata pecahan tersebut ya, karena tanpa kalian sadari, pecahan itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pernah dimintai tolong sama ibu kalian untuk membeli 1/4 gula. Contoh lain, mungkin kalian dimintai tolong juga untuk membeli 1/4 telur. Nah, tanpa kalian sadari itu adalah bentuk dari sebuah pecahan. Atau bisa juga kalian punya roti. Nah, teman kalian ada yang tidak membawa roti tersebut dan kalian ingin membagi roti tersebut dengan teman kalian. Dan kamu bagi roti tersebut menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk kamu dan satu bagian lagi untuk teman kamu. Itu adalah pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi penjumlahan dan pengurangan sebuah pecahan. Nah, di sini Kak Ulfa mempunyai satu contoh pecahan. Ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama, ini bagian yang pertama ini diarsir dan satunya tidak. Nah, di sini itu sama dengan 1/2 karena yang diarsir hanya 1 bagian saja. 1 ini adalah pembilang dan yang 2 ini adalah penyebut. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini ada yang tidak paham, ada yang ditanyakan mungkin. Oh tidak, ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini beda sama yang pertama ya. Di contoh yang kedua kita mempunyai 4 bagian. 4 bagian ini hanya 2 yang diarsir. Jadi pecahannya adalah 2 per jumlah semua bagiannya itu adalah 4. 2/4. Bisa juga dikecilkan lagi menjadi 1/2. Sama. Jadi gambar 1 sama gambar 2 itu memiliki nilai pecahan yang sama. Contohnya, kalian mungkin pernah punya makanan roti ya. Kalian mempunyai 2, harus dibagi 2 bagian. Jadi kalian bisa membaginya seperti ini, menjadi 1/2. Sedangkan kalau seumpama kalian mempunyai 1 roti dan harus dibagi menjadi 4 bagian, kalian bisa membaginya seperti ini. Nah, ini bisa sama juga, bagiannya juga sama-sama rata. Dari sini paham? Oke, kita lanjut yang kedua. Ini penjumlahannya ya. Di sini ada 6 bagian. 6 bagian itu yang diarsir hanya 3. Berarti pecahannya ada berapa? Oke, pintar. Pecahannya ada 3/6. Sedangkan yang bawah ini pecahannya ada berapa? Sama, 3/6. Nah, di sini bisa dijumlahkan. 3/6 dijumlahkan 3/6 itu sama dengan berapa anak-anak? 6/6. Iya, 6/6 itu sama dengan 1. Jadi di sini diarsir semua ya, menjadi 1 bagian. Oke. Nah, ini tentang penjumlahan pecahan. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang tidak mengerti tentang penjumlahan pecahan? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan dibagi menjadi 4 bagian. Di 4 bagian ini, yang ini pecahannya ada berapa ya? Pinter, pecahannya ada 3/4. Sedangkan yang gambar kedua 4 bagian juga, tapi yang diarsir cuma 1, berarti pecahannya ada berapa?
Oke, pecahannya 1/4. Jadi kalau dikurangi, ini bagaimana? Jumlahnya ada berapa? Ada yang bisa? Oh iya, pintar. 2/4. Tinggal dikurangi saja ya yang atas. 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 2. Di sini berarti yang diarsir ada 2 bagian. Sama dengan 2/4. Nah, sekarang kita lanjut soal kedua dari pengurangan sebuah pecahan. Nah, di sini ada 3 bagian yang diarsir itu hanya 2 bagian saja. Jadi pecahannya berapa anak-anak? Pintar, pecahannya yaitu 2/3. Sedangkan yang kedua itu memiliki 6 bagian. Dan yang diarsir itu sama, yaitu 2 bagian saja. Berarti pecahannya adalah 2/6. Nah, di sini pecahannya kan harus dikurangi. Apakah bisa dikurangi jika penyebutnya tidak sama? Iya, benar, tidak bisa. Jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut dalam pecahan itu bisa dengan cara dibagi ataupun dikalikan. Nah, di sini saya akan mencoba membagi atau mengecilkan penyebut yang besar. Nah, di sini yang paling besar itu adalah 6. Jadi kita kecilkan dengan cara dibagi. Bagaimana dengan cara dibagi? Yang bisa dibagi bilangan yang sama. Jadi ini bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Jadi kalau dibagi ataupun dikali itu harus dibagi sama dikali sama bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya. 2 dibagi 2 adalah 1, pintar. Per 6 dibagi 2, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, baru bisa dikurangi, yaitu 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3 ini. Jadi ini jumlahnya atau hasilnya itu 1/3. Bagaimana cara menggambarnya? Tinggal kita menggambar 3 bagian saja. Oke, 3 bagian yang memiliki 1 bagian yang diarsir. Nah, seperti ini gambarnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir kita tidak membahas tentang pengurangan, tapi kita membahas tentang penjumlahan. Di sini ada 10 bagian yang memiliki 2 bagian diarsir. Jadi jumlah pecahannya atau model pecahannya itu bagaimana? 2/10, pintar. Terus yang kedua, ini ada 2 bagian dengan 1 bagian saja yang diarsir. Jadi pecahannya berapa? Pintar, 1/2. Oke. Kalau pecahannya seperti ini, apakah bisa ditambahkan atau dikurangi? Apakah bisa? Iya, tidak bisa. Nah, di contoh soal yang kedua tadi itu ada 2. Kan tadi Kak Ulfa sudah menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang tidak senilai. Caranya dengan cara dikalikan ataupun dibagi. Dikalikan itu diperbesar, kalau dibagi itu diperkecil. Nah, karena di soal yang kedua ini kita sudah mengecilkan, jadi di contoh soal yang terakhir ini kita perbesar atau kita kalikan. Jadi yang kita kalikan adalah jumlah penyebut yang paling sedikit. Di sini ada 2. Nah, 2 ini dikalikan berapa agar hasilnya itu 10? Oke, dikalikan 5. Kalau penyebutnya dikalikan 5, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 5. Iya. Ini jumlahnya berapa? 1 dikalikan 5 adalah 5. 2 dikalikan 5 adalah 10. Nah, dari sini kita baru bisa menjumlahkan, yaitu 2/10 ditambah 5/10 sama dengan
7/10. Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Kita membuat tabel dengan 10 bagian. Ya kan? Oke, dengan 10 bagian, dengan 7 bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gambarnya seperti ini. Apakah bisa dimengerti? Oke, kalau sudah bisa dimengerti, kita akhiri pembelajaran kali ini. Nanti kalian bisa mempelajari di buku paket halaman 21. Di situ ada penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan ataupun yang senilai dan tidak senilai. Kalian bisa pelajari itu di rumah, dan latihan 3 bisa kalian jadikan PR. Minggu depan bisa dikumpulkan ya ke Kak Ulfa. Sekian pembelajaran Kak Ulfa hari ini. Semoga apa yang diajarkan Kak Ulfa hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa kalian mengerti. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak.